Ini cara penagihan dari aplikasi Pinjam Yuk ya. Dia mengirim surat seperti ini ya. Ini surat dari aplikasi Pinjam Yuk teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya sekedar menginformasikan buat teman-teman khususnya yang saat ini telat bayar di aplikasi Pinjam Yuk teman-teman ya. Jadi di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Pinjam Yuk, padahal masih telat 1 hari ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran ya, mungkin teman-teman sekarang mau jatuh tempo ataupun sudah telat. Kalian simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Karena di sini saya akan berbagi resiko atau cara penagihan dari pihak aplikasi Pinjam Yuk, seperti apa cara penagihannya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita bahas teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, ini dari aplikasi Pinjam Yuk ya teman-teman. Nah, sini padahal ini telat 1 hari ya. Mungkin teman-teman sekarang sudah telat 1 hari atau 2 hari, bahkan mau jatuh tempo. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau teman-teman telat bayar ataupun mau telat, biasanya itu sudah berisik banget ya dari aplikasi Pinjam Yuk cara penagihannya ya. Jadi berisik banget, kalian akan ditelepon terus menerus ya, bahkan di WA ya. Ingat, hari ini Anda sudah mau jatuh tempo, besok Anda sudah jatuh tempo. Nah, itu berulang-ulang kali. Jadi kalau teman-teman mungkin kalian baru pertama kali mau telat ya, biasanya nggak pernah telat, mungkin teman-teman panik. Makanya teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Oke, nah di sini teman-teman ya. Nah, sebenarnya dari atas ini panjang banget, tapi saya ambil yang apa ya, yang agak kayak neror gitu loh ya. Nah, di sini teman-teman ya. Halo Pak, gimana Pak? Direspon. Jadi tadi sudah WA semua ya, WA banyak sekali nomor yang masuk dari aplikasi Pinjam Yuk ini. Jadi saya sempat respon teman-teman ya, satu persatu. Tapi buat teman-teman saran saya nggak usah respon lah ya. Kalau teman-teman respon nanti kalian ya, kalau teman-teman nggak tahu caranya atau kalian panikan, nanti semakin diteror. Jadi saran saya nggak usah lah ya. Oke, langsung saja di sini. Nggak penting respon, mending cari dana saja. Sampai saya seperti ini balasnya ya. Nggak penting respon ya. Nggak penting respon, mending cari dana. Soalnya dia, iya Pak saya cari dana. Dia WA terus sampai saya balas kayak gini. Nggak penting respon, mending cari dana seperti itu. Oke siap Pak. Dia suruh bayar jam 12 katanya teman-teman ya. Ditunggu pembayaran maksimal jam 12. Kemudian jam 12 gimana Pak? Udah jam 12 ya, progresnya gimana? Mau bayar kapan? Kemudian telepon saya nggak angkat. Nah, tiba-tiba dari aplikasi Pinjam itu mengirim surat seperti ini. Ya mungkin teman-teman kalau masih pertama kali atau masih belum pengalaman, mungkin teman-teman sudah panik kalau kalian sudah dapat WA seperti ini. Contohnya surat kayak ini ya. Surat penagihan lapangan ya kayak gini, nomor ini sampai jam 12 siang ini tidak ada bukti pembayaran. Kami terima, kami visit ke rumah atau kantor hari ini. 5 orang untuk pengambilan uang sesuai tagihan. Pastikan Anda di rumah ya. Tak ada di rumah bisa menyelesaikan di kantor RT atau RW setempat Anda tinggal. Nah, misalkan teman-teman dapat WA seperti ini, teman-teman nggak usah keburu-keburu panik atau bingung, nggak usah ya. Ini hanya cara penagihan dari aplikasi Pinjam Yuk saja ya. Cara penagihannya ya seperti ini. Ini hanya nakut-nakuti, gertak-gertak kalian. Kebanyakan teman-teman yang sudah dapat WA seperti ini itu panik gitu loh. Makanya di sini saya infokan, misalkan teman-teman mau telat bayar ataupun telat bayar 1 hari 2 hari, kemudian tiba-tiba dapat WA seperti ini, surat seperti ini, kalian gak usah panik. Ini hanya nakut-nakuti saja ya. Jadi buat teman-temanku dimanapun kalian berada, kalau kalian memang tidak mampu bayar atau memang masih belum ada dana, kalian gak usah panik ya. Ini hanya nakut-nakuti gertak kalian. Kemudian di sini telepon saya nggak angkat ya. Alasan doang ya, gaya-gayaan pinjol gak bisa bayar katanya ya. Kemudian di sini saya kirim emot kayak permohonan maaf lah seperti itu. Intinya kayak
apa ya, kayak saya itu takut gitu loh ya, saya kirim kayak gini, setelah itu, nah di sini teman-teman, data lu enak diapain? Nah ini ya mungkin teman-teman panik juga sih kalau kalian dapat WA seperti ini. Data lu enaknya diapain? Bayar sekarang, foto lu pas pengajuanmu gua viralin. Nah ya, jadi dia meneror ya, atau mengancam mau memviralkan foto pas selfie atau pengajuan itu ya, harus dimalu-maluin dulu katanya. Nah ini hanya cara penagihan mereka aja, gertak-gertak kalian. Makanya sering saya infokan buat teman-teman yang telat bayar, kalian harus kuat mental ya. Nah kemudian di sini kak saya kirim ya teman-teman ya, kirim lo seperti itu ya. Kemudian bla 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 sini ya, ya lu mau jam bayar jam berapa? Jadi saya tertawakan di sini, jam bebas ya. Lu mau jam berapa bayarnya? Jam bebas. Kemudian saya kirim emot kayak tertawa. Kenapa saya kirim emot seperti ini? Karena dia pakai nomor lain seperti ini teman-teman ya. Oke, saya buka ya untuk apa? Untuk pesannya yang satunya. Soalnya dia mengirim foto DC ya, atau video DC ya. Oke. Oke, nah di sini teman-teman ya. Nah, dia kirain saya takut, mungkin kirain saya panik gitu. Jadi saran saya buat teman-teman, biasanya cara penagihannya seperti ini teman-teman ya. Dia mengirim video DC ya, kayak beneran mau ke rumah kayak tadi tuh. Ya 5 orang mau ke rumah, ke RT RW kayak itu nakut-nakuti. Jadi buat teman-teman gak usah takut ya. Gak usah takut, intinya gak usah takut kalian ya, intinya kuatin mental. Nah seperti ini ya untuk videonya. Bos, kau tunggu saja ya di lokasi ya. Ini kita sama tim mau TW jalan. Nah ini hanya nakut-nakuti teman-teman ya, jadi ini gak bakalan datang. Bukan 100% sih, kalau saya kasih persen ini mungkin 100%, 1000% lah teman-teman. Ini hanya nakut-nakuti saja ya. Jadi buat teman-teman gak usah takut, gak usah panik. Kalau memang gak ada dana ya sudah, hadapi aja apapun resikonya. Ini intinya nakut-nakuti aja ya. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang pemula sih, mungkin baru pertama galbay seperti itu ya. Jadi nggak bakalan datang, intinya DC-nya enggak. Meskipun data kalian mau diviralin itu nakut-nakuti aja ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Semoga teman-teman yang saat ini mungkin diteror, kalian nggak terlalu panik dan takut setelah melihat video ini teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.